Warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita masih belajar tentang bab logaritma ya. Di sini bentuk pangkat, akar dan terakhirnya logaritma. Di sini logaritma pada video kelima, Ibu akan memberikan kelanjutan dari video logaritma sebelumnya, yakni sebelumnya kita telah membahas sampai dengan 4 sifat. Nah, nanti pada video berikut Ibu akan memberikan sifat-sifat dasar logaritma berikutnya yang biasanya nanti akan kalian gunakan untuk memudahkan dalam menyelesaikan soal-soal logaritma. Ya, kita lanjutkan tentang sifat-sifat logaritma, adapun sifat nomor 5. Nah, mungkin kalian nanti apabila kalian belajar pada referensi lain, biasanya urutan sifat-sifatnya tidak apa-apa, tidak masalah, terbolak-balik tidak apa-apa. Nah, di sini untuk sifat nomor 5, Ibu tuliskan di sini sifat nomor 5, yakni apabila nanti kalian menjumpai bentuk logaritma seperti ini ya. Biasanya di sini Ibu menggunakan pembacaannya menggunakan mudah saja ya. A log B pangkat N. Ya, kalian masih ingat di video Ibu yang pertama membacanya bukan seperti itu ya. Yang betul adalah logaritma B berpangkat N dengan bilangan pokok A atau dengan basis A. Tetapi agar mempercepat dan efisien waktu, Ibu membaca A log B pangkat N, seperti itu saja ya. Ini khusus untuk video kita seperti itu, mohon maaf, tetapi sebetulnya pembacaannya kalian sudah tahu bagaimana yang betul. Nah, apabila nanti kalian menjumpai bentuk A log B pangkat N, di mana di sini kalian bisa melihat numerusnya memiliki pangkat ya, memiliki pangkat, maka dapat kalian kerjakan dengan cara N-nya bisa kalian letakkan di depan, N kali A log B, seperti ini ya. Jadi kalian bisa menggunakan sifat 5 seperti ini, bahwa nantinya apabila menjumpai A log B pangkat N, maka pangkat N-nya bisa diletakkan di depan. Jadi N kali A log B di sini sisanya ya. Untuk contoh soalnya di sini diberikan contoh soal. Untuk contoh soal atau example ya, di sini diberikan contoh soal apabila kalian diminta misalnya tentukan nilai dari 8 atau jangan 8 di sini, untuk yang lebih sederhana dulu. Nilainya adalah 2 log 32. Nah, apabila kalian diminta menentukan nilai atau hasil dari 2 log 32, kalian bisa menggunakan sifat kelima. Meskipun kalian sudah bisa menggunakan konsep dasar untuk menjawab pertanyaan Ibu ini, tetapi kita bisa coba menggunakan sifat kelima dengan cara numerusnya kita rubah ke dalam bentuk pangkat. Ya, 32 apabila kita rubah ke dalam bentuk pangkat, maka diperoleh 2-nya tetap atau bilangan pokoknya adalah tetap 2 log 2 pangkatnya 5. Nah, sehingga 32 di sini Ibu rubah menjadi 2 pangkat 5. Kemudian berikutnya Ibu menggunakan rumus ini, sifat kelima. Jadi pangkatnya pindah ke depan. Jadi di sini pangkatnya adalah berpangkat 5, Ibu pindah ke depan ya. Sehingga diperoleh di sini 5 kali 2 log 2. Nah, kita kerjakan. Di sini ada 5 kali 2 log 2 sudah kita pelajari pada sifat pertama ya. Apabila basis dan numerusnya sama, sudah pasti jawaban logaritmanya adalah 1. 5 dikali 1 sama dengan 5. Sehingga nilai dari 2 log 32 adalah 5. Bisa menggunakan cara langsung, yakni menggunakan konsep dasar, tetapi bisa juga kalian gunakan sifat nomor 5, di mana numerusnya kalian pangkatkan terlebih dahulu, kemudian pangkatnya dipindah ke depan, kemudian 2 log 2-nya diletakkan di sebelah kanannya. Ya, kita kalikan hasilnya. Ini contoh untuk sifat ke-5. Nah, Ibu lanjutkan untuk sifat ke-6. Sifat ke-6 masih ada kesamaan dengan sifat nomor 5, hanya di sini Ibu tuliskan untuk sifat nomor 6. Sifat ke-6 adalah di sini A
Ibu buat pangkatnya di sini N. A berpangkat N log B berpangkat M. Nah, adapun nanti di buku-buku lain biasanya menggunakan simbol berbeda, tetapi kalian memiliki makna yang sama ya. Di sini dilihat bahwa bilangan pokok atau basisnya memiliki pangkat N, sedangkan numerusnya memiliki pangkat M ya. Jadi keduanya memiliki pangkat. Kalau tadi sifat kelima yang memiliki pangkat hanya numerusnya saja, hanya yang di sebelah kanan di sini. Sedangkan basis tidak ada pangkatnya atau pangkat 1. Nah, di sini bisa menggunakan rumusnya, yakni jangan lupa M per N dikali A log B. Nah, ini rumus yang akan kita gunakan apabila nanti kalian menjumpai di mana bilangan pokok ada pangkat, kemudian numerus juga memiliki pangkat, maka rumusnya adalah M dibagi N. Ini tidak boleh dibalik, jadi harus sebelah kanan dulu ya, atau yang pangkat dari numerus dulu dibagi pangkat dari basis. Jadi M dibagi N dikali sisanya di sini A log B-nya Ibu pindah ke sebelah kanan ya. Kita masuk ke contoh soal. Untuk contoh soalnya di sini misalkan Ibu minta tentukan nilai dari, di sini bebas ya, di sini Ibu buatkan yang sederhana dulu. Di sini ada 8, Ibu buatkan 8 log 32 ya. Ini masih contoh sederhana. Nah, langkah pertama apabila kalian menjumpai logaritma, pasti kalian menggunakan konsep dasar, di mana kalian mencarinya, caranya adalah 8 pangkat berapa yang ketemunya 32. Ya, tetapi ini kalian sulit, menjumpai kesulitan. 8 pangkat berapa ya yang ketemunya 32. Nah, jika kalian menjumpai kesulitan, kalian bisa menggunakan sifat ke-6, yakni merubah 8 dalam bentuk pangkat, kemudian 32 juga dirubah ke dalam bentuk pangkat, sehingga nanti bisa digunakan sifat nomor 6. Kita coba 8 apabila dirubah ke dalam bentuk pangkat, Ibu bisa menuliskannya dengan 2 berpangkat 3. Kemudian log 32 apabila dituliskan dalam bentuk pangkat bisa Ibu tuliskan 2 pangkat 5. Nah, sekarang sudah lengkap di sini, basisnya punya pangkat, kemudian numerus juga punya pangkat, maka kita bisa menggunakan rumus ini, M dibagi N ya, di mana M-nya adalah 5, N-nya adalah 3, sehingga kelanjutannya atau diperoleh hasilnya 5 per 3 dikali 2 log 2 ya. Sekali lagi Ibu ulang, 5 per 3 menggunakan rumus ini ya, M dibagi N. 5 dibagi 3, kemudian A log B-nya di sini adalah 2 log 2. Ibu letakkan di sebelah kanan. Ya, sehingga kita selesaikan, diperoleh hasil 5 per 3 dikali 1. Ya, karena 2 log 2 itu hasilnya 1. Seperti sifat pertama. 5 per 3 dikali 1, maka hasilnya adalah tetap 5 per 3. Seperti itu. Nah, penyelesaian dan contoh soal untuk sifat kelima dan sifat keenam dapat kalian pahami di mana perbedaan sifat kelima dan sifat keenam, yakni antara sifat kelima memiliki pangkat di bagian numerus, pangkatnya dapat kalian pindah ke depan, sedangkan di sifat keenam keduanya memiliki pangkat. Seperti itu ya. Lanjutkan untuk sifat logaritma, sifat ke-7 untuk logaritma ya. Di sini Ibu tuliskan untuk sifat ke-7 logaritma, apabila nanti kalian menjumpai bentuk seperti ini, di sini Ibu tuliskan bentuknya adalah A log B, kemudian dikali B log C, bisa juga di sini ada lagi dikali C log D, seperti itu ya, dan seterusnya. Maka kalian dapat menggunakan sifat nomor 7, yakni hasil akhirnya adalah A log D ya, sehingga mudah di sini. Anggap saja di sini untuk B di sini kita hilang, kemudian C juga hilang, sehingga sisanya adalah bilangan pokok
awal dengan numerus bagian akhir ya. Ibu berikan contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama, misalkan diminta tentukan nilai dari 3 log 2 dikali 2 log 5 dikali lagi 5 log 9 ya. Maka untuk menyelesaikan soal di sini kita bisa menggunakan sifat ketujuh, yakni 2 dengan 2 anggap saja hilang ya, dicoret, 5 dengan 5 juga kita anggap hilang, sehingga tinggal basis awal dan numerus di akhir. Kita tulis basis awalnya adalah 3 log 9. Nah, di sini kita bisa menyelesaikan menggunakan konsep logaritma. 3 pangkat berapa? Yang ketemunya 9 ya. 3 berpangkat 2 sehingga hasilnya 3 log 9 adalah 2. Nah, contoh lagi kita Ibu bisa berikan contoh lagi untuk yang sukunya ada 4. Contoh berikutnya di sini misal Ibu berikan tentukan nilai dari 5 log 7 dikali 7 log 2 dikali 2 log 3 dikali 3 log 25. Jadi ada soal seperti ini. 5 log 7 dikali 7 log 2 dikali 2 log 3 dikali 3 log 25, maka kalian dapat menggunakan sifat 7 untuk menyelesaikan soal tersebut ya. Dimana sifat 7 di sini bisa digunakan dengan cara anggap saja 7 dengan 7 dicoret, 2 dengan 2 dicoret, kemudian 3 dengan 3 dicoret. Sehingga kalian bisa mengambil basis atau bilangan pokok awal dengan numerus di akhir. Sehingga di sini dapat Ibu tuliskan bilangan pokok awal yakni 5 log 25 ya. Karena kita anggap untuk yang ini sama hilang, kemudian ini juga hilang, kemudian ini juga hilang ya, menggunakan sifat nomor 7 sehingga diperoleh 5 log 25. Kita gunakan konsep dasar logaritma. 5 pangkat berapa? Yang hasilnya 25. Sehingga diperoleh hasil 5 pangkat 2. Maka hasilnya adalah 2. Nah, ini Ibu berikan 2 contoh sifat nomor 7 untuk menyelesaikan permasalahan logaritma. Nah, di sini menuju sifat logaritma yang ke-8. Untuk sifat ke-8, di sini apabila nanti kalian menjumpai bentuk logaritma seperti ini ya, Ibu tuliskan. Apabila nanti kalian menjumpai bentuk logaritma A di sini kemudian berpangkat A log X ya, maka hasil logaritmanya dapat langsung kalian cari dengan sifat ke-8, yakni langsung hasilnya adalah X-nya ya. Kalian bisa lihat di sini, apabila di sini ada A ya, memiliki pangkat di mana basis dari logaritma di pangkatnya itu sama, maka cukup hasilnya adalah X-nya. Contohnya di sini Ibu akan berikan untuk contoh logaritma dari sifat yang ke-8 di sini. Contohnya adalah misalnya di sini Ibu punya bentuk contoh ini bentuknya adalah 8, kemudian memiliki pangkat 8 log 3. Nah, maka hasilnya langsung kalian bisa menggunakan sifat ke-8 ya. Kalian bisa lihat di sini sama-sama memiliki nilai yang sama. Antara di sini A, di sini juga A, di sini 8, di sini 8, maka hasilnya adalah X-nya, yakni hasilnya adalah 3. Contoh lain, apabila Ibu menggunakan angka yang lebih banyak, misalnya di sini ada 2015 berpangkat
2015 log misalnya 13. Nah, maka hasilnya adalah kalian bisa menggunakan sifat ke-8. Kalian bisa lihat di sini 2015, di sini juga sama, maka hasilnya adalah yang 13-nya. Langsung diperoleh hasil 13. Nah, ini untuk sifat yang ke-8. Kita lanjutkan untuk sifat yang ke-9. Di sini, apabila nanti kalian menjumpai bentuk logaritma ya, di mana logaritmanya sulit dicari menggunakan konsep dasar, kalian dapat merubah ke dalam bentuk pecahan. Ya, jadi logaritma dengan bentuk A log B bisa kalian rubah dalam bentuk pecahan dengan sifat ke-9 menjadi 1 per. Nah, di sini dibalik B log A. Kita lihat di sini, apabila kalian menjumpai suatu logaritma kemudian sulit dicari menggunakan konsep dasar, kalian dapat merubahnya ke dalam bentuk pecahan terlebih dahulu. Tetapi syaratnya di sini dibalik antara numerus dengan basisnya dibalik. Jadi A log B bisa diperoleh dengan cara 1 dibagi B log A. Ya, Ibu berikan contohnya di sini. Untuk contohnya, apabila kalian diminta menentukan nilai dari 8 log 2 ya. Kalian lihat di sini 8 log 2 menggunakan konsep dasar 8 pangkat berapa yang hasilnya 2. Maka sulit ya. Kita bisa rubah terlebih dahulu dengan sifat 9. Apabila dirubah dengan sifat 9, maka 1 per kemudian dibalik 2 log 8. Nah, di sini ada balik ya. Di sini ada rumus di mana numerus menjadi di atas, menjadi basis, basis menjadi numerus di sini. Nah, sekarang ini kita bisa cari 2 pangkat berapa yang hasilnya 8. 2 log 8 hasilnya adalah 3 karena 2 pangkat 3 hasilnya 8. Sehingga diperoleh hasil 1 per 3. Nah, jadi penggunaan sifat nomor 9, Ibu ulang sekali lagi, apabila kalian menjumpai soal, kemudian sulit menentukan pangkatnya, karena 8 pangkat berapa yang ketemunya 2 itu sulit, karena bentuknya pecahan. Sehingga kita rubah terlebih dahulu 8 log 2 dalam bentuk pecahan seperti ini, 1 per B log A, jadi dirubah. Yang tadinya 8 log 2 jadi 2 log 8. Dengan syarat di sini ada 1 per. Jadi diperoleh hasil 1 per 3. Nah, ini sifat ke-9. Untuk sifat berikutnya, sifat logaritma berikutnya adalah sifat nomor 10. Di sini Ibu tuliskan untuk sifat ke-10, yakni apabila nanti kalian menjumpai bentuk logaritma A log B, di sini Ibu simbolkan A log B, maka kalian dapat merubahnya ke dalam bentuk logaritma lain dengan bentuk pecahan seperti ini. Log B per log A. Kemudian bilangan pokoknya di sini Ibu simbolkan dengan bilangan pokok P. Jadi memiliki bilangan pokok yang sama. Nah, biasanya sifat 10 ini digunakan apabila nanti kalian menemui soal logaritma di mana numerusnya itu butuh penjabaran seperti berikut. Di sini nanti akan Ibu tuliskan untuk contoh soal di mana kalian dapat menggunakan sifat nomor 10. Di sini apabila diketahui 2 log 3, di sini Ibu tulis jika di sini ada soal jika diketahui 2 log 3 sama dengan X, misalnya di sini Ibu menggunakan huruf X, dan 3 log 5 sama dengan Y, 3 log 5 sama dengan Y. Kemudian pertanyaannya, hasil dari 5 log 12 ya. Tentukan hasil dari 5 log 12 adalah seperti itu ya. Ibu ulang di sini, soal yang menggunakan sifat ke-10 dan perpaduan dengan sifat yang lain, Ibu bacakan di sini, jika 2 log 3 sama dengan X, jadi soalnya berbeda dengan soal-soal sebelumnya. Nah, sifat ke-10 ini soalnya lebih
panjang ya, ada diketahuinya. Diketahui 2 log 3 sama dengan X, bisa juga nanti menggunakan simbol A, B, C, dan seterusnya. Dan 3 log 5 sama dengan Y, maka tentukan hasil dari 5 log 12. Apabila nanti kalian menjumpai permasalahan seperti ini, di mana soalnya ada diketahui seperti itu, kalian bisa menyelesaikan dengan cara seperti ini. Untuk soalnya, penyelesaiannya, kalian bisa langkah pertama, kalian tulis terlebih dahulu. Di sini pertanyaannya adalah 5 log 12. Nah, 5 log 12 kita rubah ke dalam sifat nomor 10. Ya, kalian lihat di sini 5 sebagai basis, 12 sebagai numerus. Kita rubah ke dalam bentuk ini ya, sehingga diperoleh di sini sama dengan log. Kita lihat di sini B-nya ya, numerusnya. Numerusnya adalah 12. Jadi 12 yang terletak di atas log 12 per log 5 ya. Sekali lagi 12-nya berasal dari soal ya, numerusnya, kemudian 5 berasal dari basisnya. Nah, kemudian di sini P-nya atau basisnya kita isi dengan angka yang ada di bagian soal yang diketahui di sini. Angka yang sering muncul di sini, angka 3 muncul 2 kali, maka untuk memudahkan kita isi basis di sini menggunakan angka 3 karena angka 3 di sini muncul sebanyak 2 kali sendiri ya. Kemudian langkah berikutnya, di sini kita harus bisa menguraikan 3 log 12. Nah, 12 kita uraikan, 12 itu kita bisa merubah dalam bentuk berapa kali berapa yang ketemunya 12. Nah, kita cari angka yang ada di sini. 12 itu diperoleh dengan berapa dikali berapa. Di sini Ibu tuliskan bahwa 12 nantinya diperoleh dengan cara 3 dikali 4 ya, tetapi di sini tidak ada angka 4. Untuk memudahkan kalian gunakan angka ini, angka 2. Meskipun nanti kita menulis 2-nya sebanyak 2 kali ya. Jadi 3 kali 2 kali 2 sehingga diperoleh 3 kali 2 kali 2 adalah 12. Kemudian untuk 3 log 5-nya sudah ada di sini Y, sehingga tidak perlu kita jabarkan. Ya. Sekarang kita tuliskan terlebih dahulu di sini. Ibu tulis kelanjutannya di samping sini ya. 3 log 12 tadi sudah kita uraikan menjadi 3 kali 2 kali 2. Nah, dibagi, kita lihat terlebih dahulu 3 log 5 di soal sudah ada. 3 log 5 sama dengan Y. Bisa kalian tulis terlebih dahulu sehingga per Y. Nah, yang perlu kita uraikan atau kita cari hasilnya adalah ini yang bagian atas. 3 log 3 kali 2 kali 2. Pada video sebelumnya kalian telah belajar sifat nomor berapa itu merubah penjumlahan menjadi perkalian. Nah, sekarang dirubah dari perkalian kita tulis ke dalam bentuk penjumlahan. Sehingga Ibu tuliskan menggunakan sifat yang ada di video 1. Di sini apabila kalian menjumpai perkalian di sini logaritma bisa kita rubah menjadi penjumlahan. Atau rumusnya kalau mau dibalik seperti ini. A log B kali C maka bisa dirubah ke dalam bentuk penjumlahan menjadi A log B ditambah A log C. Begitu seterusnya. Apabila ada 3 suku ya sampai A log D seperti itu. Nah, sekarang untuk 3 log 3 kali 2 kali 2 kita gunakan rumus yang ini. Jadi kita jabarkan dari perkalian dirubah menjadi penjumlahan. Sehingga diperoleh 3 log 3 ya, asalnya dari sini 3 log 3 ditambah nanti ditambah 3 log 2. Nah, di sini 3 log 3 ditambah 3 log 2, kemudian yang terakhir ditambah lagi 3 log 2. Ibu tulis di sini 3 log 2. Kemudian di sini pernya masih sama per Y. Nah, kita kerjakan satu persatu. 3 log 3 nilainya bisa langsung diketahui karena kita pakai sifat pertama.
Apabila basis dan numerusnya sama, hasil logaritmanya pasti 1. Ditambah, di sini ada 3 log 2. Padahal kita lihat di soal adanya 2 log 3. Nah, bagaimana cara merubah 3 log 2 ke dalam 2 log 3? Kita menggunakan sifat nomor 9. Ya, untuk sifat nomor 9 nanti kalian bisa lihat lagi sebelum ini, slide sebelum ini. Di sini Ibu tuliskan untuk sifat berikutnya yang dipakai apabila ada bentuk A log B, maka dapat dirubah menjadi 1 per B log A. Nah, sifat 9 ini bisa kita gunakan untuk mencari nilai 3 log 2. Apabila di soal 2 log 3-nya sama dengan X, kalau menggunakan sifat nomor 9, apabila di soal Ibu ulang 2 log 3 sama dengan X, menggunakan sifat 9, maka 3 log 2 adalah 1 per X. Ya. Sehingga di sini Ibu tuliskan, di sini 3 log 2 sama dengan 1 per X. Nah, kita menentukan ini menggunakan rumus nomor 9, sifat 9. Jadi kalau 2 log 3-nya X, maka 3 log 2 langsung 1 per X. Begitu juga ini, apabila kita butuh 3 log 5 sama dengan Y, maka untuk 5 log 3 sama dengan 1 per Y. Ini menggunakan sifat. Sehingga di sini kita lanjutkan untuk 3 log 2 hasilnya adalah 1 per X. Ibu tulis 1 per X ditambah 1 per X dibagi dengan Y. Nah, untuk penyederhanaannya di sini kita sederhanakan 1 ditambah, kemudian di sini penyebutnya sama-sama X, berarti tinggal 1 ditambah dengan 1 menjadi 2 per X dibagi dengan Y. Nah, sekarang keterampilan kalian menghitung saat kalian masih sekolah dasar ataupun kalian di SMP, seharusnya kalian sudah belajar bagaimana keterampilan untuk menghitung ini ya, untuk menyelesaikan persoalan bagaimana penyederhanaan dari bentuk hasil akhir tadi ini. Bentuk ini kita sederhanakan. Karena di sini ada 2 per, maka kita rubah agar pernya hanya 1. Ya, baginya hanya 1. Sehingga langkah pertama, untuk 1 ini Ibu tulis menjadi X per X. Ibu samakan penyebutnya ya. Sehingga di sini Ibu tuliskan untuk satunya Ibu buat X per X ditambah 2 per X dibagi dengan Y. Nah, kemudian Ibu lanjutkan di sini untuk X plus 2, Ibu tulis di sini X ditambah 2 dibagi X dibagi lagi dengan Y. Seperti itu. Nah, kalian ingat lagi sifat pembagian saat kalian masih di SMP atau sekolah dasar ya. Sifat pembagian seperti ini. Sifat pembagian seperti ini, apabila pembagian mau kita rubah menjadi bentuk perkalian, maka dengan cara bagian pembilangnya tetap, bagian penyebutnya kita balik. Sehingga diperoleh di sini X plus 2 per X-nya tetap dikali dengan 1 per Y. Nah, 1 per Y ini diperoleh dari operasi pembalikan dari Y-nya ya. Y-nya di sini Y per 1 kita rubah jadi 1 per Y. Nah, kita lanjutkan, hasilnya adalah X plus 2 dibagi dengan XY. Nah, ini adalah hasil akhir untuk contoh soal dari Ibu. Nah, untuk sifat nomor 10 di sini memang penggunaannya lebih sulit
daripada sifat-sifat sebelumnya, karena di sini sifat nomor 10 gabungannya banyak, yakni sifat nomor 9 kita gunakan. Kemudian sifat pada video pertama di sini sekitar sifat nomor 3 ya, sifat nomor 3 kita gunakan, nomor 9 kita gunakan, kemudian sifat nomor 10 di sini kita gunakan, kemudian di sini ada operasi pembagian, penjumlahan, kemudian menyamakan penyebut sehingga diperoleh hasil X plus 2 dibagi X, Y. Nah, cukup sekian video dari Ibu. Nanti untuk video berikutnya, Ibu berikan beberapa soal latihan logaritma gabungan dari sifat nomor 1. Cukup dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.